Oke gini guys, ini awal bulan 2, bulan 1 kemarin udah FOMO. Nah, bulan 3 yuk, coba tebak siapa yang akan lulus di bulan 3. Yuk di kolom komentar. Oke, halo para tetangga. Jadi Niji Sanji EN baru aja ngumumin kalau mereka tuh mecat salah satu talent mereka yang bernama Selen Tatsuki. Ya nggak expect sih nyangka endingnya dipecat, tapi oke lah. Setelah sebelumnya Selen sempat menghilang selama 1 bulan sampai pada akhirnya para Dragon yang merupakan fansnya mencari dirinya dengan hashtag Where is Selen? Di mana Niji Sanji tidak memberikan kabar terkait kondisi Selen setelah dirinya diumumkan mengalami kecelakaan dan berada di rumah sakit. Yang ternyata tidak seperti itu. Mereka pun merilis surat panjang yang berisikan alasan mengapa mereka mengambil langkah pemecatan. Dan demi menjaga transparansi di antara Niji Sanji dan juga para viewer, mari kita membaca 5 dosa besar Selen Tatsuki. Ingat ya, ini aku bacanya dari sudut pandang Niji Sanji. Jadi silakan disimak dan jangan komentar, "Bang, harusnya lu kasih statement kalau ini dari sudut pandang ini, Bang." Karena biasanya selalu kubikin guys, selalu. Yang pertama, masuk Niji Sanji. Enggak lah, itu bukan dosa besar. Ini aku rangkum menjadi 5 poin ya, biar kalian tuh lebih gampang stay on the track dari penjelasan ini. Jadi selama bekerja di bawah Niji Sanji EN, Selen terbukti banyak melanggar aturan aktivitas. Semacam rules beraktivitas sebagai streamer Niji Sanji gitulah. Yang pertama, Selen tidak patuh terhadap alur konfirmasi dan otorisasi hak, sehingga bisa memicu adanya hal pelanggaran hak cipta. Oke, kalau kita ngomongin cover lagu, terutama yang penting itu ya udah pasti izin kan? Masa iya Selen setolol itu bikin cover lagu nggak izin Niji Sanji? Masa iya nggak izin? Dalam cover lagu, itu pasti ada beberapa stepnya. Mulai dari konfirmasi izin lagu ke agensi, memulai rekaman, cari yang memixing lagunya, cari ilustrator, dan cari orang yang ngedit musik videonya. Di rangkaian pembuatan lagu ini, udah pasti yang paling cepat itu ya 3 minggu. Itu udah paling cepat banget. Masa sih dalam waktu rentang 3 minggu itu, manajernya nggak tahu sama sekali? Ini antara nggak tahu sama sekali atau memang nggak mau tahu sama sekali? Kan 3 minggu itu bukan waktu yang sebentar kan? Masa iya sih nggak tahu? Kan itu janggal banget gitu. Kalau dalam 3 minggu itu Selen diam-diam, gue bisa bilang gue menyalahkan Selen juga di sini. Tapi rasanya tetap nggak mungkin kan manajer itu nggak tahu orang yang diaturnya itu mau ngapain gitu. Nggak mungkin dong kan ya kalau manajernya kerja sih. 2. Selen melanggar penggunaan tanpa izin atas karya dan aset milik orang lain yang berafiliasi dengan Anicolor. Terafiliasi di sini maksudnya menggunakan talent lain kan? Penggunaan IP di karakter Niji Sanji yang lain kan? Jika ini ngomongin cover lagu yang berjudul Last Cup of Coffee, maka bisa dilihat jika brand EN itu ya jadinya gak akrab satu sama lain. Karena untuk memasukkan mereka dalam cover aja harus ada izin, yang artinya tindak tanduk mereka antar talent itu ya gak sehat. Jika berbeda brands, aku ngerasa ya udah oke gitu, karena kan ada perbedaan culture, jadi wajar aja berbeda brands itu gak akrab, itu normal gitu. Tapi dalam satu brands perlu izin formal, apa itu nggak aneh? Ya katanya sih ini terkait dengan ex-member juga. Tapi walaupun tuh ex-member, ya kalau mereka udah keluar kan IP-nya kembali ke Niji Sanji kan? Ditambah aku juga paham kalau sesama member itu ya nggak akrab satu sama lain. Tetapi bukankah harusnya di bawah afiliasi yang sama itu harusnya free copyright lah? Kan sekuat-kuatnya minta izin ke talent, tetap yang paling kuat otoritasnya Niji Sanji kan? Dan itu semua sebenarnya bisa diatur sama manajernya Niji Sanji kan? Ya kalau manajernya kerja sih, nggak tahu dah aku sistem Niji Sanji ini gimana, agak aneh memang. Oke, kita lanjut yang ketiga. Kurangnya komunikasi dengan kreator membuat tertundanya pembayaran komisi terhadap kreator. Seperti yang dibilang Matarakan, dia itu kan heran, ketika dia di Visojo, manajernya pada nawarin bantuan untuk dirinya gitu bikin cover lagu. Yang artinya manajernya itu kayak inisiatif gitu membantunya, dan itu membuat dia shock culture. Dan dari case Selen, kita bisa ngelihat bahwa Niji Sanji itu nggak pakai manajer untuk talentnya. Karena semua yang ngurusi ya talent itu sendiri, ya si Selen. Sebenarnya jika semuanya lewat manajer, yang artinya manajernya itu tahu dengan siapa si Selen ini berkolaborasi. Dia juga tahu dengan siapa si Selen itu nge-komis, dengan siapa si Selen terlibat. Tentu sangat ngebantu kan kalau punya manajer, ada yang ngebantu untuk nge-reminder supaya bayar kan. Ya kalau manajernya kerja sih ya. I have a few projects that I recommended to Bishojo to put on the main channel. But it was just so surprising to me that
my manager's like, how can I help? You need me to hire somebody, artist, you need like a background person, like, what do you need? How is this gonna go? Do you need editing? Do you need music? And I told her I'm not used to that. My manager knew about the project is because I basically want to know from every talent if they want to participate. So I asked my manager if they could ask other managers to ask, the talents. And yeah, basically my manager's like, would we need to bring in someone for production? What does the marketing look like? You want to market just a silly little project I'm doing? That's awesome! What the heck? Balik kita lanjut ke nomor 4. Selen mengabaikan peringatan dari Niji Sanji, mengabaikan manajernya, dan memposting informasi palsu. Gini deh, Selen itu kan talent kalian. Sudah pasti kalian itu punya kuasa atas sosial media talent kan? Kalau kalian menganggap informasi itu sesat, iya kenapa nggak kalian hapus? Kalian itu ya udah nggak punya manajerial bagus, udah nggak punya problem solving yang bagus, ditambah sekarang udah nggak punya decision maker yang bagus. Kalian ini agensi apa sih? Gue nih ya misalnya jadi manajer nih, terus talent gue melakukan hal tolol atau bikin postingan yang membuat Niji Sanji bermasalah gitu. Ya udah kan tinggal hapus, batasi aksesnya, scores, simple, kelar masalah. Seperti yang kalian lakukan kepada Gundu Mirai sebelumnya gitu. Ya walaupun endingnya kalian pecat halus juga kan. Itu contoh kalau manajernya kerja sih, bukan dibiarin, ditabungin masalahnya, terus baru dituang semua gitu. Ya itu mah manajer kalian yang Yang kelima nih, ada laporan lain yang mengatakan adanya perilaku tidak pantas yang dilakukan Selen Tatsuki selama menjadi liver di Niji Sanji En. Laporan lain, kenapa baru sekarang tahunya? Mungkin dari 5 dosa besar Selen itu, aku kayak ngasih kalian tuh manajer yang ideal gitu ya. Ya aku juga paham, karena dunia itu memang gak ideal-ideal amat gitu memang. Tapi setidaknya kalian tuh kerja dulu gak sih baru nyalahin talent? Kenapa kalian yang punya kuasa penuh atas talent kalian seakan-akan di sini kalian seperti orang yang nggak punya kuasa atas talent kalian gitu? Itu kan aneh. Kalian nggak tahu talent kalian ngapain, kalian harus minta izin dulu padahal IP-nya kalian yang pegang. Terus udah tahu ada masalah malah ditumpuk-tumpuk gitu. Itu kan aneh. Lo dipecat kenapa? Oh, bocorin rahasia perusahaannya. Lo dipecat kenapa? Bocorin rahasia perusahaan juga. Tidak belajar kamu ya. Lo kenapa? Hah? Karena cover song. Baru kali ini aku ada dengar orang dipecat gara-gara cover song gitu. Dan kita masuk ke bagian kedua ya, rangkuman terhadap situasi cover lagu Last Cup of Coffee-nya Selen. Disebutkan bahwa Selen memberikan materi video musik kepada manajemen tanggal 24 Desember 2023. Niji Sanji ngerasa elemen dalam MV itu tidak memiliki izin. Jadi pada tanggal 25 Desember 2023 mereka mengatakan izin dulu. Namun Selen mengabaikannya dan tetap menguploadnya. Manajemen pun mengambil alih lalu menjadikan videonya private. Niji Sanji En mencoba memberikan alasan yang jelas kepada Selen. Namun Selen mengatakan di postingan X bahwa manajemen telah memprivate lagu tersebut dan mendorong orang ketiga untuk mengunggahnya. Hal itu jelas melanggar pedoman penciptaan sekunder any color, pasal 1 paragraf 2, yang artinya mereka atau talent gak boleh menyuruh orang lain mengunggah kreasi mereka di luar channel utama. Karena tindakan ini bisa merusak reputasi Anicolor dan Niji Sanji En. Emang kalian punya reputasi apa sih yang untuk dijaga, ha? Perbincangan terhadap Selen juga tidak mencapai kesepakatan, di mana Niji Sanji berusaha memperhatikan mentalnya di balik komunikasi tersebut. Pada akhirnya mereka memotong akses Selen terhadap sosial medianya. Niji Sanji En mencoba mengonfirmasi agar Selen menyampaikan hal yang sebenarnya dan tetap patuh terhadap peraturan aktivitas Niji Sanji ke depannya. Namun Selen mengatakan jika dia udah gak mau lagi bekerja sama di bawah nama Niji Sanji. Terlebih ia juga merasa adanya pelecehan oleh liver lainnya karena adanya mismanagement. Mismanagement. Jelas sekali ya, manajerial yang paling bermasalah di sini. Dan menolak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan aktivitasnya. Jika kesepakatan ini tidak tercapai, maka Selen akan mengeluarkan klaimnya secara publik. Buset, revolusi Niji Sanji, let's go. Niji Sanji percaya masalah ini semua terkait pelanggaran aturan aktivitas dari Selen itu sendiri. Dan menganggap Selen itu nggak mau mempertanggungjawabkan sehingga merusak citra Anicolor, Niji Sanji En, dan talent lainnya. Niji Sanji merasa bahwa mereka dan talentnya tidak melakukan praktik yang nggak adil tuh terhadap Selen Tatsuki.
Konklusi akhir dari cerita ini, mulai tanggal 5 Februari 2024, seluruh akun YouTube dan juga Twitter langsung di private oleh Niji Sanji. Gaji Selen yang tersisa akan dibayarkan pada akhir Februari, dan Niji Sanji and Obsidia akan melanjutkan aktivitasnya bersama Rosemi Lovelock dan Petra Gurin. Tapi gimana ceritanya dalam satu hari manajemen itu dikasih tahu materi MV dan udah jadi semua gitu. Ini kan alur yang aneh sekali, ada pelompatan yang sangat jauh gitu. Dari yang beberapa step yang aku bilang ke MV yang udah jadi dan upload besok gitu. Itu kan lompatan yang sangat jauh banget gitu. Secara copyright ya aku boleh bisa bilang kalau lagu Last Cup of Coffee itu gak ada copyright yang sama sekali gitu. Karena penciptanya yakni Lily Pichu mengatakan hal itu. Lagunya bebas di cover siapa aja. Dan jelas sekali ya kalau ini permasalahan copyright para talent yang mereka tuh bener-bener nggak mau masuk ke dalam MV-nya Selen. Kalau kita simulasikan jika Selen itu memang ngasih waktu H-1 hari upload lah. Tapi kan prosesnya tuh nggak 1 hari. Ini udah aku bilang nih tadi. Dan paling cepat 3 minggu. Ya kenapa bisa sampai H-1? Ya karena manajernya nggak ada peran. Coba dari awal manajernya itu ada peran. Pasti dari awal mereka itu bisa cutting semuanya. Karena dia tahu tuh materi MV videonya. Selen, jangan masukin si ini ya. Selen, si ini nggak mau masuk di MV kamu ya. Selen, si ini juga nggak mau masuk ya. Kan dari awal langkah itu bisa preventif gitu. Selen itu merasa manajer udah nggak perlu tahu dan memang nggak usah dikasih tahu. Dan apa memang begitu kulturnya di sana gitu. Sesuai yang dibilang Matarakan. Atau gimana? Selain itu karena Selen udah dipecat berarti forbidden knowledge-nya bisa kita agak terobos sedikit ya. Jadi akun yang lain menyebutkan bahwa dirinya ke rumah sakit bukan karena dia mengalami kecelakaan. Tetapi karena ia berada dalam intimidasi dari dalam, lingkungan toksik dan buruk yang berakumulasi sampai dia harus drop. Wah, epic banget sih ini anjir ya. Kena sepil. Terlebih ia mengatakan bahwa jika dirinya sebenarnya udah pengen mundur aja tuh dari sana. Tetapi dengan catatan yang netral terkait permasalahan dirinya, terkait cover lagu itu. Dan untungnya Selen itu sekarang baik-baik aja, kondisinya bagus. Dan dia akan kembali stream untuk merayakan tahun baru Imlek Naga nanti. Dalam postingan tersebut ikut pula VTuber yang bernama Sayu Okami yang memberikan ucapan selamat kembali kepada akun alter tersebut. Apakah ternyata selama ini Zion Lanza itu tidak berbohong? Mau kita bahas nggak? Tetapi kalau boleh jujur ya, dari kasusnya Selen ini sepertinya memang akumulasi rasa nggak percaya dan frustasi Selen ya terhadap manajemennya dia di sana gitu. Bayangin aja, udah nggak diperbolehin bikin turnamen, nggak diperbolehin bikin event fan art, padahal pakai duit sendiri hadiahnya, nggak dapat kolaborasi dengan Sanrio, padahal dia pengen banget tuh dapat kolaborasi dengan Sanrio, nggak dapat silver play button pula, ya memang udah nggak ada alasan lagi sih untuk bertahan di sini. Kalau udah kayak gitu ditambah manajemen yang toksik, lingkungan kerja yang buruk, ya paling tepat ya cabut gitu. Mengingat cover lagunya juga senilai 15.000 US dollar atau sekitar 236 juta, ya dia tuh nggak banyak pilihan selain untuk nyuruh orang lain ngupload gitu. Atau memang udah sadar kalau dia memang pengen cabut sih kayaknya. Walaupun sebenarnya jujur aja ya nggak etis juga sih ngomong itu di akun utama. Dan sebelum aku nutup video hari ini ya, aku bakal kasih tahu kalian tuh analogi sederhana, terutama bagi kalian yang mungkin belum memahami situasi kerja, karena mungkin kalian sedang dalam tahap pendidikan SMA, SMP ataupun kuliah. Ini juga berguna untuk kalian di masa depan untuk mengetahui apakah situasional kantor itu toksik atau enggak. Jadi dalam perusahaan itu, karyawan resign itu udah pasti ada. Udah pasti ada. Sebagus apapun perusahaan itu, kerjanya enak, gajinya mantap, kulturnya bagus, bosnya baik, pasti ada 1-2 orang yang bakal resign dengan berbagai alasan. Entah itu karena dipecat ataupun mau cari tantangan yang baru. Itu normal. Tetapi jika ada perusahaan yang turnover-nya tinggi banget, seperti banyak yang resign, mungkin hampir 20 orang resign atau satu divisi yang resign, terus mereka cari karyawan baru lagi, terus resign lagi, terus siklusnya begitu terus, percayalah itu perusahaannya nggak bener sama sekali. Bukan salah karyawannya. Itu kalau nggak kultur perusahaan yang toksik, kerjaannya pasti over this job itu. Atau bosnya yang nggak bener. Kalau kalian gimana menanggapi kasus Selen yang dipecat oleh Niji Sanji ini? Kalian di tim Niji Sanji atau timnya Selen? Silakan di kolom komentar berdiskusi. Dan kalau ada tambahan informasi silakan di kolom komentar seperti biasa.
Tapi kalau boleh jujur ya, Niji Sanji itu dalam merilis surat pemecatan itu lebih bagus ketimbang Hololive. Mereka berani memberikan poin-poin kenapa talent tersebut dipecat. Seperti Zion Lanza yang memiliki 13 pelanggaran dan Selen yang memiliki 5 poin pelanggaran. Sedangkan Hololive itu ya cuman beraninya ngomong melanggar kontrak, membocorkan rahasia perusahaan, ya gitu doang. Yang membuat kadang spekulasi liar itu muncul di mana-mana. Walaupun tetap aja dipecat itu udah pasti ditendang dari perusahaan secara tidak hormat sama sekali. Gak ada tuh dipecat secara hormat, itu gak ada. Dipecat itu ditendang. Dan kayaknya ini bisa dibahas di video yang terpisah. Itu aja dan thank you semua. Oh ya, kemarin ada tambahan. Tahu kan sepunya Niji Sanji, Tsukinomito itu dia khawatir dengan keadaan Niji En. Bahkan fansnya Niji GP mengatakan kalau konten utama dari Niji En itu ya graduation. Tapi nggak salah juga sih. Ya, mau gimana ya? Goodbye, bad company. Goodbye, bad company.